Halo semuanya, kembali lagi di podcast Ngomongin Bisnis bareng gue Sisi dari Melon Branding. Dari kemarin kita udah ngomongin beberapa brand yang tentunya keren-keren, udah mendunia juga. Dan kali ini, next-nya ini kita akan ngebahas tentang merek yang udah pasti kalian pernah denger dan kalian juga udah pasti udah pernah makan atau minum produk ini. Dan kalau kalian notice ya kan, di setupnya ini sekarang kita udah baru gitu kan, untuk menandakan kalau kita udah masuk season podcast 5. Dan ini kita akan menggunakan setup ini supaya kita bisa ngobrol-ngobrol juga dengan narasumber yang tentunya akan datang ke sini juga. Tapi kalau gue lagi ngobrolin tentang merek seperti ini, gue akan tetap monolog kayak gini. Oke, kita langsung aja ngomongin Nestle. Nah, kalian pasti udah pernah minum atau makan produk Nestle. Minimal ya satu lah, misalnya KitKat, Nescafe, terus Nestea, Pure Life yang air minum mineral, pasti kalian pernah lah minum. Nah, itu kita pengen ngasih tahu kalau brand yang udah multinasional ini, yang udah ada di 180 negara ini, ternyata adalah brand yang gak luput dari kontroversi dan juga jatuh bangunnya brand yang udah dari tahun 1866. Dan brand ini didirikan oleh Henry Nestle. Jadi sesuai dengan nama belakangnya gitu ya. Emang Henry Nestle ini mendirikan Nestle di tahun 1866 itu di Vevey, Swiss. Dan kalau kita tahu juga ya, Swiss itu kan sebenarnya bisa dibilang produknya itu banyakkan high quality dan memang dengan standar tinggi. Dan dulunya awalnya brand ini tuh lebih menjual produk-produk bayi dan juga susu bubuk. Jadi sebenarnya tadinya nggak sebanyak ini produknya Nestle. Tapi setelah berjalannya waktu, makin lama mereka berinovasi di berbagai produk-produk gitu. Ada yang untuk bayi, ada yang balita, ada yang anak-anak, ada yang remaja, pemuda, bahkan sampai dewasa, bahkan lansia. Jadi mereka terus berinovasi berjalannya waktu supaya mereka nggak stagnan di situ-situ aja. Dan sampai akhirnya saat ini brandnya itu udah merambah sampai ke 180 negara tersebut dengan produk yang udah banyak banget yang tentunya kalian udah pernah cobain salah satunya minimal. Dan kalau misalkan kalian tahu, ini semua berkat dari konsistensi merek Nestle. Mereka selalu menggunakan delivery yang mirip-mirip gitu ya, yang selalu gampang diingat, gampang disebutkan, dan eye-catching, dan juga jingle-nya pasti kita sering dengar. Misalnya kalau misalnya tagline KitKat, pasti kita ngomong ada break, ada KitKat. Nah, itu kan salah satu iklan yang kita terngiang-ngiang sampai bertahun-tahun sampai sekarang. Dan nggak cuman itu, juga ada brand-brand lain yang seperti kayak Nescafe, Nestea, Pure Life, dan masih banyak lagi produk mereka yang benar-benar memiliki brandingan yang sangat kuat. Dan kalau di luar negeri, nggak cuman yang tadi kita udah sebutin aja mereknya, tapi juga ada berbagai macam merek lagi yang seperti kayak Maggi gitu ya. Kalau di Indonesia emang masih lebih terkenalan Indomie, mie sedap, dan lain-lain. Tapi kalau misalnya di luar negeri, Maggi itu tuh produknya Nestle juga yang paling sering dibeli oleh mereka gitu ya. Dan kalau misalnya di pasarnya Nestle ini sangat luas, karena tadi gue udah sebutin juga di awal, kalau mereka itu nggak cuma dinikmati dari satu segmen target market, tapi juga luas sekali. Ada yang untuk anak muda, ada yang orang tua, ada yang dewasa gitu ya. Dan ini semua mereka memiliki produk dengan kualitas yang berstandar tinggi. Jadi tentunya mereka dipercaya banget oleh target marketnya mereka untuk dikonsumsi. Dan tapi berjalannya waktu makin kesini makin modern, orang-orang itu kan makin sadar akan kesehatan ya. Kalau kalian pernah dengar isu misalnya kayak kalau di luar negeri itu udah mulai pada maunya tuh yang organik makanannya, terus udah gitu yang gluten free, terus mereka yang cruelty free. Jadi kalian juga perlu tuh pertimbangan-pertimbangan yang kayak gue mau nggak ya beli produk Nestle lagi karena dia kan packagingnya itu nggak ramah lingkungan ya, nggak sustainability gitu ya, nggak pakai yang bisa didaur ulang misalnya gitu. Atau mereka tuh berpikir kalau produknya Nestle ini nggak sehat karena mengandung banyak gula gitu ya. Apalagi makin lama makin kesini mereka makin sadar akan kesehatan.
Fashion bukan cuma soal gaya, tapi juga kepercayaan diri. Dengan koleksi terbaru Rodeo, kamu bisa tampil kece dan beda setiap harinya. Cek yuk! Nah akhirnya karena produk Nestle dikecam seperti itu, mereka berinovasi, nggak diem aja, mereka bikin lini-lini produk yang memang mengikuti zaman, mengikuti pasar modern yang memang membutuhkan produk-produk yang tadi tuh udah disebutin, misalnya kayak contoh yang lebih sehat seperti organik, gluten free, yang cemilan mungkin dari biji-bijian. Nah ini gue ada listnya juga ya, produknya itu namanya kayak Gerber, itu adalah sereal bayi dan anak yang organik dan gluten free. Yang tadinya itu nama produknya itu ada Cerelac gitu ya, yang tadinya Cerelac sekarang udah ada Gerber yang versi lebih sehat. Lalu selanjutnya ada juga Nature Heart, itu adalah camilan biji-bijian dan makanan yang sehat. Ada juga Nestle Heart Science yang memang lebih berfokus pada produk-produk gluten free, sehingga orang-orang yang sensitif atau yang alergi terhadap gluten itu bisa mengkonsumsi produk ini tanpa adanya was-was gitu ya. Dan dengan produk yang sudah sangat berinovasi, yang ngikutin perkembangan zaman, yang mikirin banget customer-nya seperti apa, dengan kualitas yang tinggi aja, si Nestle ini nggak lepas dari masalah atau tantangan-tantangan di dunia bisnis. Yaitu pertama ada isu lingkungan. Yang tadi gue udah bilang juga, kalau orang mulai berpikir nih, apakah Nestle itu ramah lingkungan? Nah, ternyata mereka mulai berpikir juga tentang packaging-packaging yang ramah lingkungan. Yang selanjutnya juga ada isu kesehatan dan gizi. Jadi yang tadi tentang orang yang udah punya alergi atau ngerasa kayak gulanya kebanyakan atau mencurigai kalau produknya itu tidak menggunakan air bersih, itu juga udah ditangani dengan baik oleh Nestle. Lalu selanjutnya juga ada pernah kena isu HAM mengenai hak asasi pekerja-pekerja mereka, dan itu juga sudah ditangani dengan baik dengan PR-nya Nestle. Dan selanjutnya juga ada tren konsumen yang berubah. Tadinya cuma mikirnya enaknya aja, sekarang udah mikir kesehatan. Nah, untuk menangani kontroversi itu, perusahaan tentu perlu jasa press release. Nah, yang press release ini mereka membutuhkan orang-orang PR yang mengerti caranya mengkomunikasikan dengan baik kendala-kendala seperti ini. Jadi untuk perusahaan yang sebesar ini aja yang udah multinasional nggak luput dari masalah-masalah seperti itu. Jadi buat teman-teman yang sekarang punya bisnis dan juga punya kendala-kendala yang di luar dari kendali kalian, yang nggak tahu ternyata punya kendala seperti itu, boleh satu-satu diurain masalah-masalahnya. Tentunya kalau emang masalahnya cukup berat dan udah mengandung kecaman-kecaman publik, bisa dibantu juga dengan jasa PR gitu yang bisa menyelesaikan kendala kalian dan juga membangun kepercayaan terhadap brand kalian kembali. Karena bagaimanapun untuk menjadi sustain dari sebuah perusahaan yang multinasional dan juga udah berdiri sejak tahun 1866 aja, itu masih punya goncangan-goncangan isu-isu seperti ini. Jadi itu adalah hal yang wajar dan kita tentunya bisa lewatin itu semua. Walaupun mungkin ada hal-hal yang memang lebih mudah diselesaikan, tapi ada juga yang sangat berat untuk diselesaikan. Jadi kalian jangan patah semangat kalau memang punya bisnis dan juga ternyata punya kendala seperti itu hal yang wajar. Jadi kalian bisa diskusi juga ke sesama pebisnis yang udah pernah ngalamin hal yang sama, atau mungkin kalian punya orang kepercayaan yang bisa diajak diskusi gitu ya. Itu bisa juga. Dan kita juga harus mikirin masa depan dari perusahaan. Jadi kalau misalnya kita cuma mikirin dari masalah-masalah keseharian dari bisnis kalian tentunya nggak punya visi jangka panjang. Jadi kalian cuma berkutat di situ-situ aja. Tapi dengan kalian memiliki target masa depan, visi yang jelas, kalian misalnya 5 tahun atau 10 tahun ke depan, kalian tentu punya impian-impian yang kalian perlu capai dengan milestone kecil yang kalian bisa capai per tahunnya. Nah, kalau kalian ada pengen ngomongin tanya-tanya tentang bisnis, marketing, dan juga branding, kalian bisa langsung ke website kita di melonbranding.com. Dan kalau misalkan kalian
pengen request gitu ya, mau bahas apa lagi nih, brand apa lagi yang seru, itu bisa langsung ke DM Instagram kita di @melonbranding. Kalau kalian seneng tentang video ini, kalian bisa langsung klik tombol thumbs up gitu ya. Dan kalau misalnya kalian ngerasa ada yang dikasih masukan, kalian bisa komen aja. Nggak apa-apa, kita pasti baca. Thank you untuk dengerin sampai habis. Kita ketemu lagi di podcast selanjutnya. Bye-bye.